Benarkah terkait kabar yang beredar, sudah ada anggota PKH yang masuk dalam SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana PKH tahap 4. Nah, berikut juga akan saya kabarkan terkait mengenai sebenarnya KPM PKH ini untuk mengecek saldo bantuan PKH tahap 4 itu kapan sih waktu yang tepat untuk cek saldonya, karena banyak kabar yang beredar untuk bolak-balik mengecek saldo bantuan PKH di kartu KKS-nya. Dan kira-kira untuk PKH tahap 4 dan juga BPNT Oktober-November ini, kira-kira cairnya ini lewat PT Pos atau lewat Bank Himbara melalui kartu KKS. Karena ada kabar katanya PKH juga akan dicairkan secara tunai lewat pos. Nah, nanti akan kita kupas tuntas di dalam video ini. Maka dari itu, simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dipelancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan membahas beberapa informasi terkait mengenai PKH dan juga BPNT. Nah, ada kabar yang beredar katanya anggota PKH ini sudah ada yang masuk di dalam SP2D. SP2D ini adalah surat perintah pencairan dana untuk penyaluran PKH tahap 4. Nah, benarkah kabar ini adanya? Karena ini ada ya di beberapa judul di YouTube dan mungkin di media sosial yang lainnya. Nanti kita akan bahas kebenarannya seperti apa. Dan kemudian ada lagi yang mengabarkan di channel-channel YouTube itu untuk cek saldo. Mulai bulan November itu untuk cek saldo terus. Nah, ternyata mungkin ada yang melakukan apa yang ada dalam video tersebut untuk cek saldo di kartu KKS-nya melalui mesin ATM. Ternyata hasilnya jong, saldonya masih tetap sama, belum ada saldo yang masuk. Nah, kira-kira kapan ya waktu yang tepat KPM PKH untuk cek saldo bantuan PKH tahap 4? Mungkinkah minggu ini sudah bisa dicek saldonya? Nah, kemudian info selanjutnya adalah terkait mengenai pencairan bantuan PKH tahap 4 dan juga BPNT alokasi Oktober-November. Ini kira-kira lewat apa ya pencairannya? Apakah secara non-tunai melalui kartu KKS atau mungkin secara tunai melalui PT Pos? Nah, nanti akan kita kupas di dalam video ini. Maka dari itu, simak terus video sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan dalam video kita kali ini. Nah sobat YouTube, sebelumnya saya akan mengklarifikasi terkait mengenai akun media sosial yang saya gunakan untuk memberikan info terkait mengenai bansos. Itu hanya ada dua. Yang pertama ini adalah channel YouTube ini. Kemudian yang kedua adalah di Snack Video. Nah, kalau mungkin ada akun media sosial yang lain yang mungkin saya ada di dalam situ, ada video saya, nah itu bukan dari saya yang mengupload. Artinya dia itu mengambil video saya dari dua akun media saya ini dan menguploadnya kembali. Nah itu ya sobat YouTube. Nah, baik, kita langsung saja ke pembahasan pada tema video kita kali ini. Yang pertama adalah kita membahas terkait mengenai anggota PKH. Ini dikabarkan ada yang sudah masuk di dalam SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Apa sih itu SP2D? Nah, SP2D ini diterbitkan dari Bank Himbara yang ada di pusat. Yakni berupa surat perintah untuk mencairkan dana bantuan sosial seperti PKH dan juga BPNT. Nah, SP2D ini biasanya turun itu terakhir itu ada di pendamping.
baik pendamping PKH, untuk bantuan PKH, kalau dulu BPNT itu pendampingnya TKSK. Nah, jadi dalam SP2D tersebut berisi data nama-nama KPM yang cair bantuannya, nominalnya, namanya, alamatnya, itu ada di situ semua. Jadi, SP2D ini juga dijadikan acuan oleh para pendamping PKH untuk menginformasikan, meneruskannya ke para KPM PKH di wilayah dampingannya masing-masing, siapa saja yang cair bantuannya. Nah, jika nama Anda mungkin salah satunya tidak masuk dalam SP2D tersebut, artinya Anda tidak diperkenankan atau Anda tidak diharuskan, Anda tidak usah untuk mengecek saldo bantuannya dari kartu KKS melalui mesin ATM atau mungkin agen. Jadi artinya tidak mungkin ada saldo yang masuk ke kartu KKS Anda jika nama Anda tidak ada di SP2D. Nah itu ya. Jadi untuk informasi yang berikutnya adalah terkait mengenai anggota PKH yang masuk di SP2D ini. Nah, ini kayaknya sampai saat ini kami belum mendapatkan sama sekali SP2D-nya untuk tahap 4, untuk PKH tahap 4. Dan biasanya SP2D itu turun itu biasanya di beberapa atau di berbagai daerah itu biasanya sudah banyak ya yang turun, kalau memang sudah turun. Tapi nyatanya di daerah manapun itu belum ada SP2D yang turun. Bahkan di status DTKS di SIKNJ itu keterangannya itu masih SK atau calon penerima bansos. Artinya itu masih proses peng-SK-an nama-namanya di Kementerian Sosial. Belum mengeluarkan atau menerbitkan SPM ke Bank Himbara. Jadi belum diproses melalui Bank Himbara. Tapi kalau sudah proses SPM atau bahkan sukses SPM, nah ini baru tanda SP2D akan segera turun sampai ke pendamping. Nah itu berarti tanda-tanda pencairan PKH tahap 4 itu sangat dekat. Tapi sampai saat ini belum ada, bahkan di SIKNJ tandanya itu masih belum ya, masih SK saja. Nah itu ya. Jadi belum ada SP2D. Kemudian info yang kedua terkait mengenai cek saldo di kartu KKS. Nah ini sebenarnya kapan ya waktu yang tepat? Waktu yang tepat adalah ketika pendamping mengabarkan ke KPM-nya untuk mengecek saldo. Karena pendamping itu akan mengabarkan, meneruskan informasi cek untuk instruksi atau memerintahkan, meminta KPM cek saldo itu ketika SP2D sudah turun. Karena di situ ada nama dan nominalnya. Nah, berarti pendamping hanya memberitahu kepada KPM yang namanya ada di situ. Biasanya juga melalui ketua kelompok. Nah, itu ya. Jadi, ketika sudah ada SP2D turun, itu baru bisa dicek saldonya jika namanya sudah ada di SP2D. Terkadang bahkan SP2D sudah turun, saldonya belum masuk, itu bisa saja terjadi karena semuanya itu butuh proses. Terkadang SP2D turun, besoknya baru masuk saldonya atau menunggu 2-3 hari lagi. Jadi itu ya, Sobat YouTube. Kemudian adalah terkait mengenai pencairan. Sebelumnya untuk cek saldo ini ya, ini kayaknya yang lebih enak, yang lebih mudah agar tidak bolak-balik ke mesin ATM, itu Anda bisa mendaftarkan melalui SMS layanan SMS banking. Didaftarkan ke bank penyalur yang ada di daerahnya masing-masing. Untuk penyalurnya BRI ya BRI, untuk penyalurnya Mandiri ya Mandiri. Kalau Mandiri kayaknya sudah ada aplikasinya untuk M-Bankingnya ya, layanannya sudah ada. Untuk bantuan sosial ini sudah bisa layanan SMS banking maupun mobile banking. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi jika ada saldo yang masuk, itu pasti langsung tahu detik itu juga. Dan itu pasti
ada saldo yang masuk, pasti sudah tahu bahwa detik itu juga PKH tahap 4 cair. Nah itu ya. Kemudian info yang selanjutnya adalah terkait mengenai pencairan atau penyaluran bantuan PKH tahap 4 dan BPNT Oktober-November ini kira-kira melalui PT Pos secara tunai atau non-tunai lewat kartu KKS lewat Bank Himbara ya. Nah, untuk penyaluran di Indonesia itu, untuk bantuan sosial sendiri itu melalui dua metode. Pertama metode tunai dan kedua non-tunai. Nah, metode tunai ini melalui PT Pos. Kemudian non-tunai ini melalui Bank Himbara, Bank BRI, BTN, BNI Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Dulu sebelum tahun 2018, itu penyaluran PKH itu dilakukan secara tunai melalui PT Pos. Kemudian karena ada kartu KKS, nah itu baru dilaksanakan melalui Bank Himbara secara non-tunai. Nah untuk BPNT sendiri, sebelumnya itu dilakukan melalui non-tunai, melalui kartu KKS di semua daerah di Indonesia. Tapi di tahun 2022 ini dibagi menjadi dua metode. Ada yang daerah tertentu, daerah khusus, itu disalurkan melalui tunai, melalui PT Pos. Jadi diterima dalam bentuk tunai. Tapi di kabupaten yang lainnya, itu tetap dilakukan secara non-tunai. Kecuali penyalurannya ketika berbarengan dengan BLT minyak goreng atau BLT BBM kemarin. Nah, seperti BPNT Desember besok ini, itu akan disalurkan rencananya berbarengan dengan BLT BBM tahap 2 secara tunai. Tapi untuk BPNT bulan Oktober-November, ini apakah akan dicairkan secara non-tunai atau tunai? Kita tunggu info lebih lanjut ya. Untuk bantuan PKH tahap 4 sendiri, kita juga masih menunggu info lebih lanjut dari Kementerian Sosial. Tapi ya kayaknya sih kalau mengacu di tahap sebelumnya, itu akan dicairkan secara non-tunai lewat Bank Himbara. Tapi itu hanya perkiraan saya. Bisa saja disalurkan dalam bentuk tunai seperti di kantor pos, seperti di tahun sebelum tahun 2018. Nah, itu bisa saja terjadi. Karena beberapa wilayah itu mungkin yang terhambat kalau lewat Bank Himbara itu mungkin jarak rumah dengan banknya itu sangat jauh. Akhirnya disalurkan dalam bentuk tunai melalui PT Pos. Nah itu ya, jadi ada beberapa alasan mengapa di daerah ini disalurkan dalam bentuk tunai, di wilayah lain disalurkan dalam bentuk non-tunai lewat Bank Himbara. Oke, demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.